sekali pada hari ini teacher masih berkesempatan untuk membuat video pembelajaran untuk kalian semua. Sebenarnya video pembelajaran ini teacher buat khusus untuk kalian yang masih memilih metode belajar dari rumah. Namun bagi kalian yang sudah belajar tatap muka di sekolah, teacher merasa video ini masih perlu kalian tonton kembali. Karena di sekolah kita hanya punya waktu yang sangat sedikit untuk membahas materi pelajaran kita. Nah, terkadang kita terburu-buru membahasnya dan mungkin kalian masih kurang memahaminya. Untuk itulah teacher berharap kalian masih mau menonton video pembelajaran ini untuk mengulang-ulang kembali materi pelajaran kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi kita di pelajaran 6 berjudul Buddha Guruku. Nah, di bagian yang pertama kita membahas mengenai Buddha, Guru Dewa, dan manusia. Dan hari ini di bagian yang kedua kita akan membahas masih pelajaran 6 bagian yang kedua, yaitu Buddha Penyelamat Manusia. Pelajaran 6 bagian yang kedua, Buddha Penyelamat Manusia. Suku Sakya dan suku Kolya tinggal berdekatan. Desa mereka dipisahkan oleh sebuah sungai. Sungai itu disebut Sungai Rohini. Suku Sakya dan suku Kolya memakai air sungai bersama-sama. Nah, karena suku Sakya dan suku Kolya ini desanya berdekatan sehingga mereka menggunakan air sungai yang sama, yaitu Sungai Rohini. Suatu ketika cuaca sangat panas. Saking panasnya sampai air sungai menjadi kering. Suku Sakya dan suku Kolya lalu berebut air sungai. Mereka berkelahi, berebut sungai dan mau berperang. Saat perang akan dimulai, Buddha muncul di angkasa. Pasukan dua suku terkejut. Mereka melihat Buddha lalu memberi hormat. Buddha menasehati mereka. Mereka lalu sadar. Mereka menyesal. Perang pun batal. Kedua suku saling minta maaf. Mereka lalu berbagi air sungai. Nah, bisa kita bayangkan kalau dalam cuaca yang panas, ya, air sungainya kering, lalu jika perangnya terjadi, nah tentu akan banyak memakan korban, ya. Nah, untunglah mereka mau mendengar nasihat Buddha, lalu sadar dan menyesal sehingga perang pun batal, ya. Kedua suku akhirnya saling minta maaf. Sebagai rasa terima kasih, banyak pemuda dari tiap suku pergi menjadi biku. Coba kamu bayangkan apa yang terjadi jika Buddha tidak datang. Nah, seperti yang teacher sampaikan tadi, jika Buddha tidak datang, tentu saja akan banyak orang yang mati atau terluka. Buddha tidak hanya membatalkan perang, tapi Buddha juga membuat mereka menjadi sadar, membuat mereka menjadi baik. Buddha datang karena Buddha sangat sayang kepada mereka. Nah, Buddha adalah penyelamat manusia. Buddha itu juga bisa membuat orang yang jahat menjadi baik. Orang yang lagi bersedih bisa menjadi bahagia. Buddha sayang pada semua manusia karena Buddha adalah penyelamat manusia. Nah, bisa kita bayangkan contohnya pada cerita suku Sakya dan suku Kolya tadi. Jika Buddha tidak datang, mereka akhirnya jadi berperang dan tentu saja akan banyak korban. Dalam sebuah peperangan tentu ada yang kalah dan ada yang menang. Nah, tentu ada yang terluka, ada yang meninggal dan lain sebagainya. Nah, Buddha juga bisa menyelamatkan kita semua. Yang penting kita selalu menjalankan dharma. Itulah cara Buddha untuk menyelamatkan manusia. Sekian dulu materi kita pada pertemuan kali ini, ya, mengenai Buddha Penyelamat Manusia. Dan hari ini tugasnya sangat mudah. Nanti teacher akan menampilkan kepada kalian sebuah lagu berjudul Buddha Sayang Semua.
Nah, nanti teacher minta kalian untuk menyanyikan lagu tersebut. Tidak perlu terburu-buru, teacher memberi waktu sampai akhir bulan Maret ya. Sampai akhir bulan Maret kalian boleh belajar dulu lagunya secara perlahan-lahan, lalu dikirimkan videonya kepada teacher. Video ini tentu saja berlaku untuk anak-anak yang bersekolah tetap muka di sekolah ataupun anak-anak yang memilih metode belajar daring. Karena di sekolah tentu teacher tidak bisa mengambil nilai satu persatu karena waktu kita sangat sedikit. Nah, maka dari itulah teacher masih berharap kalian mau belajar di rumah, dan beberapa tugas-tugas termasuk tugas video menyanyi ini dilakukan di rumah dan mamanya yang memvideokan dari rumah. Baiklah anak-anak, tugas menulisnya tidak ada hari ini, hanya tugas menyanyi saja. Dan kalaupun kalian masih belum bisa menghafal lagunya, tidak apa-apa, mungkin di minggu-minggu berikutnya bisa dicoba kembali. Waktunya cukup panjang, teacher yakin kalian bisa menyanyikannya dengan baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Buddha sayang